kita selama ini. Apapun nama-nama agama kita yang kita peluk, di dalam hati kita selama ini tidak bertuhankan Tuhan yang menciptakan diri kita, melainkan mentuhankan aku, diri manusianya sendiri di hatiku. Mentuhankan masing-masing diri manusianya di hatinya. Mentuhankan individu-individu manusianya di hatinya. Inilah bukti ayatnya. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Maknanya selama ini Allah tak ada di hati kita, yang ada hanyalah diri kita sendiri, yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Maka kita selama ini menyembah, mengabdi kepada diri kita sendiri selama ini. Maka jauh dari kata-kata kita sudah bertuhan. Wong nyatanya tak ada Tuhan di dalam hati kita. Wong nyatanya yang ada bukan akunya Allah, tapi aku makhluk. Aku manusianya saja yang ada menghiasi hati kita selama ini. Cocok pas dengan ayat innani anallah. Bagaimana mungkin innani anallah terjadi atas diri kita, sementara yang ada di dalam hati kita hanyalah innani, sesungguhnya aku hambanya, aku halimnya, aku nama-nama masing-masing Anda pribadi. Nama-nama diri Anda itulah yang dipertuhankan selama ini. Nama diri Anda lah yang kita pertuhankan bagi kita selama ini. Hingga kita buta jalan menuju Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita telah bertuhan, sementara di dalam hati kita hanyalah innani anallah, akunya hamba yang sudah ngaku-ngaku sebagai akunya Allah di dalam hati kita. Akunya manusia yang ngaku-ngaku menjadi Tuhan, pencipta alam semesta ini selama ini. Itulah bukti bahwa kita takkan pernah bertuhan selagi diri manusia kita ada. Tak mungkinlah kita bisa bertuhan sementara di dalam hati kita tak ada Tuhannya. Yang ada hanyalah diri kita sendiri selama ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata bagi Anda apapun agama Anda, bagi Anda apapun kepercayaan Anda, bagi Anda apapun madhab Anda, bagi Anda apapun golongan-golongan, aliran-aliran Anda, sekte-sekte apapun, bila tak ada Tuhan di hati kita, yang ada hanyalah diri kita sendiri, itu buktinya bahwa kita selama ini takkan pernah bisa bertuhan. Apapun nama-nama Tuhan yang Anda sebut-sebutkan,
Tapi kenyataannya kita selama ini tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus bagi siapakah manusia yang sudah mencapai ketuhanan? Bagi siapakah manusia yang sudah sampai menyembah dan mengabdi kepada Tuhannya? Bagi manusia siapakah yang sudah meraih gelar di dalam agama atau bertuhannya? Nama agama apapun, apapun golongan Anda, apapun sekte-sekte Anda, bila di hati Anda sudah tahu siapa Tuhan yang menciptakan diri Anda, maka apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya manusianya wajib mati dulu baru ketemu Tuhannya. Manusianya kalah dulu baru ketemu Tuhannya. Manusianya terpenggal dulu urat nadinya, yakni rela dan ridho bertemu dengan hakikat diri manusianya, yakni kematiannya. Itulah orang-orang yang kembali kepada Tuhannya. Itulah orang-orang yang sudah kembali kepada yang menciptakannya. Dengan apa? Dengan kematian. Maknanya bukan matinya raga, tapi mematikan pengakuan di dalam hati kita bahwa kita yang wujud. Mematikan keakuan di dalam hati kita bahwa hidup ini kita yang punya. Itu dihancur leburkan, dihilangkan semuanya, dipasrahkan semuanya kepada yang berhak. Maka itulah yang dimaksud bertuhan itu. Bila sudah tak ada manusianya di hatinya, yang ada hanyalah Tuhan yang berkuasa atas dirinya, maka nyatalah innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maknanya di sini sembahlah aku bukan sembah ala dohir, bukan sembah begini, bukan begini nyembahnya. Maknanya menyembah Allah itu taubat dari menjadi Tuhan. Taubat dari menjadi diri kita yang ada selama ini di hati kita. Taubat dari itu. Dengan cara mematikan hawa nafsu. Dengan cara matilah kamu sebelum datang kematianmu. Itulah yang dimaksud bertuhan. Bertuhan itu adalah ketika kedirian manusiamu sudah mati di dalam dirimu, maka nyatalah innani anallah. Sesungguhnya akulah Tuhanmu, pencipta dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi mereka yang dipilih, bagi mereka yang disadarkan oleh Allah sajalah orang-orang yang
sampai kepada Allah dengan kehendaknya Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika manusianya sudah kembali mati di dalam pangkuan Tuhannya, kembalikan kekuasaan kepada kekuasaan Tuhannya, kembalikan hidup kepada hidup Tuhannya, maka innani anallah. Bila tak ada Tuhan, bila tiada manusianya, yang ada hanya Allah, mana mungkin ada persembahan lagi, mana mungkin ada pengakuan lagi. Maknanya bila manusianya sudah mati, apakah mungkin ada persembahan? Apakah mungkin manusianya ngaku sudah bertuhan? Apakah mungkin manusianya mengaku kenal Tuhan? Apakah mungkin manusianya merasa mengaku sudah melihat wujud Tuhan, sudah menyaksikan Tuhan, bila manusianya saja sudah tidak ada lagi di hatinya? Mana mungkin manusianya bisa memeluk Tuhannya bila manusianya saja sudah kembali ke alam kesejatian diri manusianya? Bila manusianya tak ada, apakah ada manusia bilang, aku tak bisa bertuhan, aku bertuhan? Maknanya, apakah mungkin manusia bisa mengakui, aku bertuhankan Allah, aku menyembah Allah, aku mengabdi kepada Allah? Selagi manusianya masih ada, mereka atau kita semua hanyalah omong kosong saja, hanyalah dusta belaka. Yang nyata di dalam hati kita bukan Tuhan, tapi diri kita sendirilah yang nyata di dalam hati kita selama ini. Itulah bukti bahwa kita selama ini takkan pernah bisa bertuhan. Selagi yang ada, yang wujud di dalam diri kita masih diri kita sendiri daripada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, apalagi yang mau disembah? Manusianya saja sudah tak ada. Maka dari itu takkan pernah bisa nyembah, takkan pernah bisa mengabdi bila manusianya sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Bagaimana ada persembahan bila manusianya sudah tak ada lagi? Maknanya persembahan, maknanya pengabdian, ketika manusianya rela ridho mati demi Tuhannya yang menghidupinya. Nah, kalau sudah sampai pada tahapan itu, sampai pada tatanan itu, maka sudah tak ada Tuhan lagi. Tak ada yang menyembah, tak ada yang disembah. Maknanya yang ada hanya Tuhan saja. Apa yang mau diabdi? Wong hanya Tuhan yang melaksanakan semua pagelaran-pagelaran alam semesta ini. Apa yang mau diabdi lagi bila manusianya
sudah tak berperan lagi bila manusianya sudah ahad di dalam peran-peran Tuhannya selama ini. Maka sudah takkan pernah bisa manusia, aku bertuhan, aku beragama, aku percaya Tuhan, aku hamba Allah. Sudah tak ada kata-kata demikian lagi bila manusianya sudah rela mati di dalam kasih sayangnya Allah. Rela mati di dalam menyaksikan Tuhan ialah yang ada. Bila yang ada hanya Tuhan, bila yang ada hanya indani Allah, mana mungkin ada yang menyembah dan yang disembah, maka hancurlah apa yang disembah dan yang menyembah, sudah tak ada lagi. Contoh seperti kita sendiri dahulu, contoh seperti kita sendiri saja selama ini edo iwai nyembah, seolah-olah saja menyembah, seolah-olah saja bertuhan, tapi kenyataannya di dalam hati kita tak ada Tuhan, yang ada hanyalah diri manusia kita sendiri. Mana mungkin bisa dikatakan bertuhan bila di dalam hati kita yang ada hanya diri kita sendiri. Inilah buktinya bahwa sesungguhnya akunya manusia selamanya takkan pernah bisa bertuhan. Dan akunya Allah pun takkan pernah bisa bertuhan. Wong yang jadi Tuhan ya Allah sendiri. Manusianya takkan pernah bisa bertuhan lagi bila di dalam hatinya sudah nyata kewujudan Tuhannya. Bila sudah nyata kewujudan Tuhannya, apakah masih ada kata-kata menyembah dan mengabdi bagi manusianya bila manusianya sudah tak ada lagi? Itulah yang dimaksud alam kedamaian, alam keindahan. Bila manusianya sudah tak ada lagi, bila yang ada hanya Sang Maha Pencipta saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dan selalu dipahamkan oleh Allah apa-apa yang telah dipaparkannya, dimudahkan di dalam memahaminya. Sama saya pun begitu, Anda pun begitu. Kita sama-sama berguru kepada Allah. Sama-sama berguru kepada uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah bersama kita gemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri lil-zalimin bil-zalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.